Oke, silakan Mas Sukron. Terima kasih. Inarak. Nah, alhamdulillah. Selamat siang Mas Sukron. Siang Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat hari ini Mas Sukron? Alhamdulillah sehat. Masnya sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar lah pokoknya. Lancar ya, sehat-sehat, panas lah ya. Panas dari Kertanegara tadi? Ya lumayan, tapi ya jalan terlampau sepi lah. Masih sepi ya? Sepi, biasa kan pada mager siang-siang. Belum mudik juga. Iya. Belum banyak yang berlalu lalang mencari takjil lah kayaknya ya. Paling ya rame nanti sore ya. Nah, menjelang lebaran. menjelang lebaran, menjelang buka puasa. Apalagi nanti malam ada Car Free Night. Oh iya benar. Ya, nanti di Taman Usman Janatin ada Car Free Night Mas. Jadi kita bisa barangkali nanti mau mampir, boleh. Ya, paling nanti coba. Ya, selamat datang di Kurma. Pertama kali ya ke sini ya? Pertama kali. Pertama kali ke Kuarjab juga mungkin. Atau Dulu pernah sih. Oh, pernah. Ikut bimbingan pembina di ruangan sini. Oh, yang acara Kayaknya sudah lama lah, setahunan yang lalu. Oh. Ya, berarti untuk ke sekian kalinya lah. Iya. Ya. Inilah studio sederhana kami Ya, tapi alhamdulillah bagus, lumayan. buat produksi konten teman-teman lah, termasuk sore hari ini kita nanti akan cerita banyak hal. Teman-teman semuanya ini kita dari Kak Sukron, nama lengkapnya Jarsi Sukron Nikmatullah. Jarsi Sukron Nikmatullah. Ini saya panggilnya Sukron saja lah ya. Yang gampang aja. Gampang, soalnya kalau Jarsis itu saya khawatirnya ke Jarjit. Ya, ada yang kayak gitu, ada yang katanya seperti AI-nya Iron Man. Begitu. Lah ya agak susah ini, mending kita ngobrolnya Kak Sukron saja lah ya. Kalau di pramuka ya kakak lah. Iya, kakak benar. Iya, makanya kan juga takutnya nanti salah ke Jarjit, ke AI-nya juga sesuai dengan kita ngobrolan tema sore hari ini. Rencana kita pengen ini sih Kak, pengen ngobrolin tentang kondisi era di saat ini lah ya, dalam artian era digital dan sebagainya, yang mana apalagi masuk era digital dan saya ini kita Ramadan, bagaimana mungkin saya dan teman-teman semua termasuk jenengan, menurut Kak Sukron sendiri apa sih hubungannya ketika itu adalah puasa dan digital lah ya, sosial digital. Kalau menurut saya sendiri era digital seperti ini, apa sih menurut Kak Sukron makna puasa atau Ramadan dan digitalisasi Kak, dalam hal ini media sosial? Oh iya, siap. Ya, kalau media sosial kita ambil di sisi positifnya dulu ya. Ada juga yang menggunakan media sosial itu untuk berbagi ilmu, terus juga berbagi postingan-postingan yang baik, kayak ketika beribadah, berbagi, terus juga misal kalau ada juga keutamaan malam tarawih ke-1, ke-2, ke-3 seperti itu kan ada. Terus juga membagi kegiatan sehari-hari, ngabuburit juga kan itu termasuk bagi pemburu-pemburu takjil ini kan mendapat info juga dari media sosial di mana nih tempat yang enak atau tempat yang banyak takjil yang bisa dinikmati seperti itu. Sehingga ya minimal jadi tahu lah. Iya. Minimal klarisi UMKM. Iya benar. Nah, kadang ada orang yang menanyakan apa sih puasa di era digital ini Kak? Kan banyak juga teman-teman yang barangkali teman-teman yang Gen Z ini ya, menanyakan apa sih istilah, mungkin sini hanya sebuah istilah ya Kak, istilah tentang puasa era digital gitulah, atau puasa di era digital. Kalau menurut Kak Sukron sendiri itu seperti apa sih Pak konsepnya seperti itu? Nah, kalau yang saya lihat ya, ada juga dampak negatifnya pasti ya. Kebanyakan kalau sekarang apalagi mungkin gen milenial, Gen Z dan selanjutnya ya, menggunakan media sosial atau gadget ya, itu untuk scroll untuk menunggu waktu berbuka atau ada waktu luang, apalagi sekarang lebih tepatnya liburan ya. Jadi kegiatannya hanya rebahan, ngegame seperti itu untuk dampak negatifnya.
Tapi untuk positifnya tetap ada lah. Kita bisa mungkin membaca Al-Quran dari gadget, seperti itu, apa mendengarkan murotal seperti itu kan bisa. Terus melihat mungkin tausiah lah ya, ceramah-ceramah dari YouTube, IG dan yang lainnya, TikTok juga kan tetap ada dampak positifnya. Tapi di dalam bulan puasa ini tetap kita harus membatasi untuk melihat postingan-postingan yang kurang baik, lebih memilih mana ini postingan yang baik, mana yang enggak, mana yang positif, mana yang negatif. Kita enggak, ibaratnya harus membelenggu nafsu kita dalam bermedia sosial. Betul. Seperti itu. Supaya nggak kebablas sekali. Iya, benar. Kadang kalau kita nggak hati-hati scroll-scrollnya, dia kan juga dalam dunia gadget ini kan udah merambah ke AI ya juga. Betul. Kan ada AI recommended ya, rekomendasi. Jadi misal kita dalam Instagram, TikTok atau Facebook melihat postingan tertentu, postingan mungkin makanan, nanti kan lama-lama kita scroll yang muncul makanan lagi seperti itu. Begitu juga kalau kita melihat postingan yang kurang baik, kita lihat mungkin dari awal sampai selesai lah, sekali, dua kali, lama-lama juga akan muncul itu terus seperti itu. Algoritma jalan sendiri ya. Algoritma jalan sendiri. Bahaya ketika kita sudah sering yang mungkin makanan, minuman, itu apakah bisa menjadi sebuah jalan untuk batalnya puasa ya kan begitu ya Kak? Ya benar, malah justru bulan puasa ini malah pada suka lihat seperti itu. Mungkin donat. Apalagi yang seger-seger, malah iklan es semakin banyak di bulan puasa. Bener itu Kak, karena saya juga banyak juga yang lewati di Instagram saya, di TikTok saya, ternyata memang ini salah satu godaan. Nah ya benar, godaan juga besar di media sosial, di dunia digital ini. Bukan cuma sekedar godaan gambar makanan dan sebagainya, minum dan sebagainya, godaan-godaan lain yang mungkin bisa jadi merusak pahala puasa ya Kak. Merusak ibadah kita juga. Makanya kita sepakat mungkin apa sih pentingnya atau hubungannya antara menjaga kita bermedia sosial dengan sama pentingnya atau tidak ketika kita menjaga lisan kita Kak, secara langsung tidak langsung kayak gitu Kak. Jelas itu sama pentingnya ya, enggak hanya bukan karena lisan juga, tapi dari jari ya, ketikan itu kan bisa ketikan, bisa menyindir orang, menyinggung orang, juga bisa menyebabkan kericuhan. Contohnya memposting berita-berita palsu, atau kita merepost dari sumber yang belum jelas. Betul. Juga itu sangat berpengaruh. Dan itu sering terjadi kan? Sering sekali kalau sekarang. Nah ya kadang teman-teman yang nggak tahu menau, yang seneng banget teruskan tanpa membaca. Kadang sih membaca ya Kak, mungkin ya, cuma membaca sebagian. Jadi contoh judulnya saja yang menjadi headline, kemudian wah kayaknya apa share. Nah, ternyata begitu dibaca ya. Kadang juga ada sumbernya, tapi itu sumber palsu juga. Oh gitu ya? Iya. Misal berita ini sumber dari ini apa www.oke.com atau apa gitu kan. Ternyata ya bukan itu yang memposting juga, seperti itu. Ya hanya sekedar mungkin ya mencari ketenarannya. Cara bahasa kerennya clickbait lah ya. Iya benar. Clickbait supaya nanti teman-teman bisa bisa mendapatkan cuan ataupun apa sejenisnya dari situ. Menjaga jari untuk tidak berkomentar buruk, berkomentar jahat di postingan-postingan orang begitu. Salah satu cara lah ya. Iya benar. Salah satu cara supaya antara etika bermedia sosial itu sebenarnya sama pentingnya dengan menjaga lisan ya Kak. Iya benar, sama. Kadang tiba-tiba lisannya dijaga, boleh ngetek orang karuan. Iya benar, kadang kan seperti itu. Lagi sebel nih sama atasan atau sama temen, langsung update story seperti itu kan. Itu ya yang mudah-mudahan bisa dijaga di bulan Ramadan ini. Oke, jadi memang kalau dulu kan ada istilah mulutmu harimaumu. Iya benar. Kalau sekarang jarimu harimaumu. Nah itu. Tapi bisa juga sekarang dua-duanya, mulut dan jarimu adalah harimaumu. Nah iya kan, juga sekarang juga banyak postingan-postingan video kan. Video kan juga mesti juga dari lisan juga, dari tindakan seperti itu. Nah ya makanya kadang tanpa sadar mungkin kita puasanya sih ya lancar ya Kak, bener. Sampai maghrib, sampai tong bleng Allahu Akbar maghrib, tapi ternyata pahala kita berkurang karena
keisengan jari kali ya. Iya benar. Makanya terutama ini buat mungkin teman-teman anak muda ini Kak, ya bukan cuma anak muda sih mungkin sebenarnya ya, tapi semua orang lah. Iya. Tapi terutama kan ini kita coba ke anak-anak muda. Mungkin apa sih Kak yang bisa dilakukan oleh Gen Z ini atau generasi muda ini dalam bermedia sosial agar puasanya ini ya minimal nggak sia-sia, Ramadannya ini jadi Ramadan yang berkualitas walaupun mereka aktif bermedia sosial Kak. Untuk generasi muda ya terutama mungkin Gen Z, ya batasi untuk bermedia sosial yang negatif-negatif, terus cobalah lihat postingan-postingan yang baik, mungkin quote-quote Ramadan atau hadis-hadis, terus coba lihat mungkin tausiah atau ceramah-ceramah ustadznya juga harus ustadz yang kredibel benar. Terus juga coba cari kegiatan lain, mungkin tadarus, silaturahim ke saudara-saudara seperti itu. Jangan hanya rebahan, ngegame. Coba di bulan Ramadan ini batasi nafsu untuk bermedia sosial, gadget. Boleh bermedia sosial atau menggunakan gadget, tapi ingat waktu. Karena di bulan Ramadan ini kan apa yang kita lakukan yang baik-baik itu kan semuanya ibadah. Betul. Sekedar bicara, iya benar, sekedar update status, yang penting selama baik kaya ini nilainya ibadah iya, ini benar. Ya Kak. Nah, kemudian kalau tadi kan kita mencoba dari generasi muda yang dari sisi lain, sekarang menurut jenengan ini selaku juga Pak Guru juga ya. Nah, Pak Guru tentunya Pak Guru SMK ya. Iya. SMK pasti kan punya anak didik juga yang memang sudah usia ya boleh dikatakan dewasa atau mungkin remaja lah. Nah itu kalau menurut jenengan sendiri tantangan terbesar ini Kak, tantangan terbesar bagi generasi muda di bulan Ramadan, terutama di era digital seperti ini Kak, tantangan terbesar yang harus anak muda hadapi dan ya harus dihadapi lah, harus lolos ini. Ya tentunya sih godaan bermedia sosial, terus juga godaan untuk tidak bermain dengan lawan jenis seperti itu ya. Terus godaan untuk makanan, minuman dan seperti itu. Kalau kita sering menggunakan media sosial melihat postingan-postingan minuman, makanan kan kita jadi kepengen juga. Seperti itu, malah jadi jalan-jalan mokel kan nggak bagus. Tapi tetap ya kalau saya jadi guru begitu, kadang lagi keluar ya lihat anak-anak seperti itu lagi pada mokel seperti itu dengan PD-nya seperti itu tanpa beban ya. Iya bener, malah kadang udah mokel dicerita-ceritain, serasa bangga seperti itu kan, memang zamannya sekarang seperti itu. Kalau apalagi anak-anak sekarang dikekang, dimarahi udah nggak bisa. Semakin dikencengin, iya benar, semakin lepas keras. Ya apalagi kita juga kan nggak bisa menggunakan kekerasan ya. Betul. Untuk mendidik anak sekarang. Justru kita itu harus mengalihkan atau mensupport anak-anak itu ke hal yang lebih positif seperti itu. Daripada nanti anak-anak di rumah hanya HP-an, ngegame dan rebahan, scroll, ya kita ajak apalagi di sekolah kami ya di SMK Manbol Ihsan Al-Bedawi itu kan ada pesantren, terus juga anaknya itu diutus untuk menjadi dai, keluar ke desa-desa atau kampung-kampung seperti itu. Ya di situ ya ada ceramah, ada ngajar ngaji seperti itu kan. Jadi anak-anak di SMK kami itu nggak terpaku di gadget atau pulang ke rumah untuk bersantai-santai, itu enggak. Jadi selama 1 bulan full itu ada beberapa anak yang diutus untuk ke desa-desa, ke kampung-kampung untuk ya ibaratnya ya menularkan ilmu lah, berbagi ilmu lah. Itu ke kampungnya, ke kampung sendiri atau enggak? Itu acak. Acak. Tapi di sekitar lokasi sekolah atau di rumah
sekitar rumah mereka, Kak? Ya paling masih di daerah Purbalingga lah, tapi ya lumayan agak jauh dari pondok lah, Ben. Tapi sebelum ini mereka tetap sekolah atau sebelum ini libur kemudian diterjunkan ke masyarakat? Pertama libur, nanti kalau memungkinkan ya ada izin lah beberapa hari kalau memang di sananya masih dibutuhkan seperti itu sih. Kan juga kadang imami traweh juga anak-anak itu kan memberi kultum mungkin seperti itu kan, jadi masa di sana masih dibutuhkan, seorang sana masih senang kita ambil kan, jadi ya kita fleksibel kan. Juga pembelajaran di bulan Ramadan yang enggak sekaku atau dikekang seperti hari biasanya, enggak, lebih santai kali ya. Santai. Tapi itu berarti sampai biasanya berapa waktunya, Kak, durasi teman-temanan diterjunkan? Itu paling lama selama bulan Ramadan. Oh, paling lama. Itu bisa ada yang sebulan? Ada. Tapi tidak melakukan pembelajaran di sekolah ya? Iya. Cuma pembelajaran di luar sekolah. Iya, nanti kan bisa lah apa yang ketertinggalan kita sebagai guru bertanggung jawab lah. Untuk menyesuaikan anak itu dengan yang lain seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu jalan ya, Kak. Kali tadi jenengan sampaikan jalan lain yang itu jelas positif. Iya. Kedua mengurangi ya itu scrolling mereka, gular-gulir mereka dengan HP, dengan gamenya dan sebagainya. Sepakat sih, itu mungkin bisa juga ditiru oleh teman-teman semuanya. Makanya kita harus mensupport kegiatan seperti itu. Ya daripada benar sih, saya sepakat. Siapa tahu alumninya jadi dai. Iya benar. Kan dai yang melek teknologi tentunya. Juga kan melatih mental anak lah. Mereka terjun ke masyarakat tuh gimana sih gitu loh. Betul, bukan sekedar kasarannya ceramah di depan kelas lah ya. Iya bang, biasanya kan ngaji di pondok kan biasa, tapi gimana nih rasanya terjun di masyarakat seperti itu. Tapi tentunya kan mereka juga dibekali ya, Kak, sebelum mereka terjun ke lapangan kan. Ini kita agak mingser dulu nih dari pembahasan topik utama kita, karena saya tertarik dengan salah satu program di tempat Kak Sukron ini terkait penerjunan anak untuk belajar dakwah, belajar menjadi, maksudnya dai cilik atau dai sedang ya? Ya remaja. Dai remaja lah ya. SMK sih. Dai remaja, bukan dai cilik kan SD lah ya, SD dai cilik. Tentunya kan sudah dibekali nih, Kak, mulai dari pengetahuan, keagamaan dan sebagainya. Nah ini mereka dituntut biasanya di usia-usia kelas berapa ini, Kak? Sebenarnya mereka itu dari kelas 10 itu udah dilatih. Juga MTS mungkin juga udah ada, kan tergantung kemampuan anak ya. Kalau yang udah mumpuni ya juga udah dilatih. Juga kan seminggu sepisan, misal hari Jumat seperti itu ada latihan khitobah, ada latihan untuk mimpin tahlil, mimpin doa, latihan sholat jenazah dan segala macam itu ada setiap seminggu sekali. Berarti memang sudah udah terlatih lah, udah biasa sudah gitu. disiapkan untuk menjadi duta-duta SMK untuk menjadi dai remaja. Juga kan setiap pagi kan di SMK kami ada sholat duha bersama, terus pembacaan surat-surat seperti itu kan, anak-anak dididik untuk ngimami sholat seperti itu, untuk memimpin doa, memimpin sholat duha kan juga mereka udah terbiasa seperti itu. Nek kayak gitu biasanya ada lapor wajib nggak itu, Kak? Contoh nih, saya kegiatannya ini nih hari ini, ada laporan nggak mungkin ke? Paling mungkin ada kunjungan. Kunjungan mengunjungi anak-anak itu. Muter lah ya. Kan sebisa mungkin anak-anak itu ditempatkan di suatu desa, ya jangan kelayaban keluar-luar gitu. Di desa itu tersebut. Jangan dulu kemana-mana. Kayak orang KKN lah ya. Iya benar. Jadi orang KKN mereka diarahkan supaya cerdas mentalnya, cerdas pengetahuan keagamaannya. Tentunya, Kak, ada satu lagi yang mungkin bisa kita bareng-bareng, itu kecerdasan digitalnya, Kak. Lah ini kita kembali lagi ke tema karena tadi saya sudah senang ini, mereka sudah disiapkan secara mentalnya, disiapkan kecerdasan mentalnya, kecerdasan intelektual, pengetahuannya tentang keagamaan. Mungkin kalau ada satu kecerdasan lagi, kecerdasan digital ini, Kak, sesuai dengan tema kita sore hari ini. Kalau menurut jenengan sendiri sih, apa sih indikator seorang anak muda lah itu sudah memiliki kecerdasan digital, Kak? Kalau menurut Kak Sukron sendiri seperti apa ini, Kak? Ya kalau di dunia sekolah ya, khususnya SMK, itu anak sudah bisa membuat program
menggunakan coding ya, walaupun itu coding sederhana, mungkin bahasanya masih VB.NET atau mungkin sedikit nyerempet ke Python seperti itu, udah bisa bikin aplikasi penggajian, perpustakaan, terus stok barang seperti itu kan anak-anak berarti udah bisa memahami tentang dasar-dasar kecerdasan digital. Kan kecerdasan digital itu kan komputer atau mesin yang meniru pemikiran manusia seperti itu. Oke. Nah, berarti ketika itu salah satu indikator lah ya Kak, indikator kecerdasan digital. Mungkin juga lain sih ya teman-teman, yang lainnya adalah bagaimana mereka memanfaatkan yang tadi Kak Sukron sudah menyampaikan, bagaimana mereka bisa menyampaikan pesan melalui media sosial mereka dengan ya bahasanya kesejukan, menimbulkan kenyamanan, bukan menimbulkan keributan. Nah, itu yang mungkin salah satu ciri-ciri indikator lah ya Kak, indikator anak ini berarti cerdas secara sosial. Kadang kan ada gini Kak, tanggapan sendiri, ada orang yang nyindir-nyindir lewat media sosial. Nah, ya benar, itu kalau menurut jenengan sendiri seperti apa sih Kak? Apa pengaruhnya terhadap kualitas puasa nanti kita di bulan suci Ramadan seperti ini Kak? Sebenarnya menyindir, mengkritik itu boleh saja. Yang penting sindiran dan kritikan itu membangun, terus juga harus dengan bahasa yang lebih sopan seperti itu. Sopan santun lah ya. Iya, sopan santun tetap dipakai lah. Kita kan orang beragama, dalam agama juga kan ada adab, ada etika seperti itu. Lah itu kembali lagi ke adab. Nah ini Kak, ke poin-poin adab bermedia sosial lah ya Kak. Ada beretika, makanya kan kita ada salah satunya mengenal etika digital, kemudian literasi digital. Nah ini tentang literasi digital ini Kak, apa sih pandangan dari Kak Sukron sendiri tentang puasa dan literasi digital ini sendiri Kak, tentang dampak atau manfaat kemampuan literasi digital terhadap peningkatan kualitas ibadah puasa Kak? Ini sebenarnya juga kita nggak memungkiri ya, banyak juga anak-anak atau generasi sekarang ya mengetahui pengetahuan agama itu dari media sosial, belajar dari media sosial. Cuman kan harus pinter-pinternya kita ya memilih mana nih sumber yang baik, mana yang enggak seperti itu. Juga kan kayak jenengan mungkin melihat anak-anak sekarang kayaknya pengetahuannya lebih luas. Udah mengetahui tentang arah sana-sana kan. Itu berarti kan memang juga kita nggak bisa memungkiri mereka juga dapat ilmu dari media sosial, melihat video-video tausiah atau quotes-quotes yang ada seperti itu. Cuman kan ya kebijakan kita juga sebagai orang tua harus membimbing atau mengarahkan mereka, ini loh yang baik ditonton, ini yang enggak, ini tausiah yang benar, ini yang enggak, seperti itu. Mungkin dari literasi digital ini kita akan melahirkan konten-konten yang lebih produktif ya Kak. Benar. Kalau mungkin boleh mengarahkan nih Kak untuk teman-teman semuanya yang ingin memproduksi atau mungkin menjadi konten kreator Kak, terutama di ya minimal lah di bulan Ramadan seperti ini Kak. Kalau Kak Sukron sendiri ada nggak sih saran konten-konten apa yang bisa diproduksi anak muda atau saya lah terutama dan teman-teman yang lain terutama di bulan suci Ramadan Kak? Kalau biasanya ya kalau kita langsung konten tersebut langsung mengarah ke ngaji atau tausiah yang kaku, mungkin anak apa sih ini langsung kita itu awal mungkin mengajak mereka itu yang asik-asik dulu, kayak mungkin mengajak mereka tentang membahas tentang takjil seperti itu dulu, terus kegiatan-kegiatan seperti itu, baru setelah itu kita membahas tentang hal apa saja yang baik dilakukan di bulan puasa, terus yang tidak boleh dilakukan apa aja seperti itu. Kita harus menyesuaikan diri kepada anak-anak tersebut supaya mereka juga merasa wah kontennya asik nih seperti itu. Jadi kalau anak muda sekarang namanya konten receh Kak. Iya benar. Konten receh juga cuma kita juga harus dibikin bercanda seperti itu, jangan terlalu serius kaku seperti itu, jangan. Oke, jadi ben anak juga ya ketika contoh nih saya tausiah assalamualaikum kan sepertinya juga. Betul. Ya itu bagus ya Kak. Cuma kayaknya mungkin minat anak muda itu akan lebih tinggi ketika dengan yang konten-konten receh tapi ada yang
ngena gitu ya Kak. Juga anak-anak itu lebih terbuka ketika kita memposisikan kita sendiri itu sebagai teman mereka. Oke. Jangan kita kaku sebagai orang tua terus harus menanamkan hierarki yang tinggi, harus hormat apa segala macam. Mereka malah cenderung menyembunyikan apa yang mereka rasakan seperti itu, takut. Oke. Karena mungkin terkesan ada jeda, ada batas Iya, yang terlalu benar. jauh ya. Benar. Nah, sepakat Kak. Jadi ketika mungkin setelah ini saya akan bikin konten-konten receh, ya minimal ya apa sih yang menjadi hal-hal yang membatalkan puasa, cuma dikemas dengan ya ben FYP lah ya Kak. Ya benar. Sekarang apa itu sih yang penting FYP. FYP cuma FYP ringan-ringan, cuma Tetap yang berbau-bau ya positif lah. jadi ya paling nggak ya dari konten yang receh itu bisa mempengaruhi sedikit banyak untuk teman-teman dan mudah diterima ya Kak. Ya mudah-mudahan. Kemudian ini Kak untuk terakhir untuk apa sih menjadi pesannya dari Kak Sukron sendiri untuk anak-anak muda ya seusia saya kan juga masih muda ini. Iya. Kelihatannya sih masih muda. Ini, asli Kak. Saya itu asli fix ini fun fact kata-kata anak muda itu fakta nyata bahwa saya masih muda ya teman-teman. Nama apa? Oh, Ya sekitar 20-an lah ya Mas. Iyalah, saya itu 20-an gitu. 20-an. Iya. 20 lebih sedikit lah. Gimana Kak pesannya untuk Ya, teman-teman pesan muda dari ini, saya Kak? untuk anak-anak muda sekarang dalam dunia digital, ya untuk bijaklah dalam menggunakan media sosial, terus lebih bijak untuk menggunakan jari mengetik postingan atau komentar-komentar di postingan orang, kan seperti itu juga. Perbanyaklah kebaikan di bulan Ramadan ini. Terus jangan gunakan waktu-waktu untuk hal yang sia-sia seperti rebahan, ngegame. Semua kan ada waktunya. Jadi untuk bulan puasa ini perbanyaklah berbuat baik, memosting hal-hal baik dan membuat konten yang baik, mengajak semua untuk melakukan hal-hal baik, beribadah di bulan Ramadan seperti itu. Oke, jadi intinya marilah raih keberkahan dengan jari kita ya Kak, Ya, minimal. Itu ya, teman-teman semuanya, sedikit obrolan dengan Kak Sukron tentang ya bagaimana kita sebagai anak muda bisa mendapatkan kualitas ibadah puasa dengan menjaga kualitas media sosial kita, dengan meningkatkan kesadaran digitalisasi kita, supaya kita ya teman-teman muslim ya tidak ketinggalan zaman. Benar. Anak muda muslim ya juga tidak ketinggalan terlalu jauh dengan orang lain dan sebagainya. Kita juga kan nggak total, nggak boleh media sosial, nggak boleh main gadget, kan nggak seperti itu. Ya intinya menjaga lah ya, Kak. Menjaga dan menata. Oke, jadi terima kasih Kak Sukron. Ya sama-sama. Sedikit obrolan kita, semoga bisa bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Masih bersama Kurma Kultur Pengembangan Kocap Purbalingga. Assalamualaikum. Terima kasih Kakak. Ya. Nah, ini foto di sini. Laporan Pak Hajin loh.